Kalau Bapak percaya Trinity sih saya nggak nanya lagi gitu. Tapi kalau nggak percaya, ya akan jadi pertanyaan. Saya nggak percaya Trinitas, Pak. Loh, jadi ajaran Trinitas Purwarupa. Tadi prototipe itu Purwarupa ya. Sorry. Purwarupa. Ah, ya. ya, ya. Oke, silakan. Lagi lanjut, Pak. Jadi ini gereja sejak awal ya, gereja mainstream ini ya, apakah itu Ortodoks, ya, Kristen, Katolik, ya Protestan kan Hmm. semua percaya akan ajaran Trinitas, Pak ya. Karena objek iman itu kan harus punya objek ya. Kalau objek Hmm. iman itu tidak benar, iman itu tidak akan menyelamatkan, Pak. Jadi ajaran Trinitas itu merupakan salah satu pilar ya yang terpenting. Nah, di dalam Alkitab itu memang tidak ada istilah Trinitas ya, tetapi kalau kita mengesampingkan istilah Trinitas bisa kacau balau semua ini hubungan antara anak, Bapa, Roh Kudus begini. Kacau semua pengertiannya gitu loh, Pak. Enggak, Pak. Karena kalau Trinitas itu objek kita itu bukan Trinitas tapi Yesus Kristus, Pak. Kan Pak, iya Tuhan kan. Solus Kristus, bukan Trinitas. Tapi kalau ditanya nanti kalau nggak Trinitas kacau dong. Enggak, karena kita itu kalau Yesus berkata bahwa pemahaman Trinitas itu penting, kalau para rasul berpikir bahwa Trinitas itu penting, maka mereka akan mengajarkannya kepada kita sama seperti ketika para rasul dan Yesus mengajarkan tentang perceraian. Karena itu penting. Makanya Iya, diajarkan. Tetapi ya. Trinitas itu tidak penting. Yang penting adalah kita satu, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan segala Tuhan, karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya penebusan Yesus di kayu salib. Itu sudah jelas tertulis, Roma 10 ayat 9, ayat Allah membangkitkan dia dari orang mati, berarti kan dia Yesus disalib dan mati. Sementara Islam tidak mengakui, orang Yahudi tidak mengakui, orang Yahudi mengakui Yesus pernah ada di dunia ini. Tetapi Yesus itu tidak bangkit, Yesus mati tapi tidak dibangkitkan. Orang Islam percaya bahwa Yesus adalah Mesias, adalah salah satu dari Mesias, tetapi orang Islam tidak percaya Yesus itu disalib. Jadi dua ini sedang memberitakan Yesus yang lain. Sedangkan Yesus yang kita harus percayai adalah Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan, menggenapi kitab para nabi, hukum Taurat dan kitab para nabi, dan Yesus itu yang menebus dosa kita, mati disalib dan bangkit dari kematian. Itu harus tepat persis, itulah Yesus yang benar. Dan yang paling penting, Yesusnya itu harus mengajarkan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itulah dasar iman Kristen kita. Kalau kita tidak mengasihi, mengampuni, memberkati, Yohanes 13 ayat 35, engkau akan disebut pengikutku, engkau akan disebut murid-muridku, engkau akan dikenal sebagai murid-muridku kalau engkau saling mengasihi. Jadi bukan karena Trinitas, Pak. Tapi Yesus mengajarkan Pak apa yang dikehendakin oleh Bapa adalah mengenal itu sebagai Tuhan dan Yesus yang diutus oleh Bapa ya, dan dia Iya, juga berdoa kepada Bapa ya. Semua komunikasi dia dengan Bapa itu kan merupakan pluralitas individual Pak, dan mungkin juga Bapa dan Yesus Yesus dan Bapa mengutus ya. kalau menurut Pak Herman, Bapak itu namanya siapa? Bapak itu adalah kalau di dalam perjanjian lama kan nama kekeluargaan daripada Tuhan ini adalah YHWH, Yahweh ya. Ya, Jadi Bapak itu Yehova, bukan Yahweh, itu pembacanya salah. Yahweh yang benar adalah Yehova, karena di dalam Keluaran 6 ayat 4, itu Yehovanya di bawahnya itu ada tanda titik dua yang ke bawah itu tanda patah. Itu bacanya Y, bukan Ya. Begitu, ya, Pak. Jadi jadi Yehova. Nah, kemudian Bapak itu namanya Yehova, begitu Pak maksudnya. bukan Yehova itu adalah nama dari kekeluargaan Tuhan. Karena Hmm. Tuhan itu tiga pribadi ya. Hmm. Jadi kalau Bapak kita bisa mengatakan Jehovah the Father, ya Jehovah the Hmm. Son, Jehovah the Holy Spirit. Itu Hmm. nama bisa kita kenakan kepada mereka. Tetapi kalau di dalam perjanjian lama itu, di situ tidak ditekankan ya masalah masing-masing daripada ketritunggalan, tetapi menekankan ada kejamakan daripada Tuhan. Hmm. Di dalam perjanjian baru kan tidak pernah lagi disebut adanya Jehovah, karena lebih banyak di situ peran dari masing-masing individual, Allah Bapa, Hmm. Anak,
dan juga Roh Kudus. Perannya kan berbeda di dalam keselamatan. Di situ tidak dipakai lagi istilah nama Jehovah, tapi masing-masing sudah disebut sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus gitu loh Pak. Jadi ketiganya ini selama mereka berkomunikasi ada subjek dan objek yang ada di sana. Ya. Mungkin ada komunikasi tambah objek dan objek. Nah, kalau ada komunikasi seperti begitu, relationship begitu, tidak mungkin itu hanya satu individu. Itu ada 3 individu yang saling berkolerasi, sedang berkomunikasi. Ya, ada banyak. Kalau Pak Herman berdoa kepada Bapa atau kepada Yesus? Saya berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu kalau saya berdoa. Bukan, ya, sekarang itu. Kalau berdoanya Bapa di surga atau Tuhan Yesus sekarang ngomongnya? Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, persis sampai ke Bapa kami, dipermuliakanlah namamu. Bukan, itu kan doa Bapa kami namanya. Enggak, setiap harinya. Apa kalau lagi ngomong, lagi batin, atau lagi mimpin doa, Bapak berdoanya Bapa di surga atau Tuhan Yesus? Bapa di surga, ditutup dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi selalu berkata Bapa di surga, ya. Itu semua doa begitu yang dilakukan oleh majority, mungkin 95% lebih dari kekristenan yang benar. Enggak, Pak. Iya. Ya, Katolik, Ortodoks sama Protestan itu lebih dari 90%, saya kira. Enggak. Hanya 10%, Pak. Yang disiplin berkata Bapa di surga, lalu ditutup dengan Tuhan Yesus. Mereka di tengah-tengah selalu berkata Tuhan Yesus tolong kami. Lalu begitu ada. Bahkan Katolik, Maria tolong kami. Santo Petrus tolong kami, malah ada begitunya juga kalau di Katolik. Jadi enggak, itu hanya 10%, mungkin hanya 1% dari Kristen di dunia yang konsisten berkata Bapa di surga, selalu berkata Bapa, tetapi kemudian endingnya diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi pada umumnya mereka kan berkata Tuhan Yesus di tengah-tengah doanya mereka. Contohnya, Bapak kalau lagi teriak Yesus itu Tuhan Yesus atau Allah Yesus? Tuhan Yesus, kadang-kadang Yesus saja, nggak ada masalah. Kenapa nggak bilang Allah Yesus? Ya tidak perlu kita sebut dia Allah, dia memang Tuhan, dia memang Allah. Kenapa Bapak harus menyebut Allah Bapa di sorga? Karena dia memang dipanggil sebagai Bapa. Yesus itu. Jangan jadi gini Pak, Allah Bapa di sorga, kepada Bapa bisa menyebut kata Allah, kenapa pada Yesus nggak pernah bilang Allah Yesus? Coba ada nggak orang Kristen yang berdoa Allah Yesus di sorga? Enggak ada, karena Yesus di dalam nama Allah Yesus. Bapak berdoanya di dalam nama Allah Yesus atau di dalam nama Tuhan Yesus? Nah, di dalam Bapak harus renungkan. Itu juga sebuah jawaban, Pak. Jadi kitab sendiri mengajarkan bahwa Yesus itu keluar dari Bapa dan diperanakkan. Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Proceeding ya. Ya, sama eternal generation. Itu tidak mungkin satu pribadi itu Pak. Itu logikanya nggak nyampe kalau kita harus berpikir tapi bukan satu pribadi. Pada kenyataannya Bapak nggak berdoa di dalam nama Allah Yesus. Bapak berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Iya sama kan, Allah dengan Tuhan itu sama pengertian saya. Beda. Allah itu menunjukkan orang Barat, orang di Eropa, gereja-gereja di Eropa nggak pernah berkata God Jesus. Mereka berkatanya Lord Jesus. Betul, itu bahasa Inggris Pak. Tapi Tuhan dan di dalam bahasa Jerman juga sama, nggak pernah bilang God Jesus, bilangnya Herr Yesus. Jadi Yesus mengajar berdoa sama Herr Yesus, Herr Paul, Herr Herman. Sama Pak. Nggak ada orang bilang God Paul, nggak ada. Adanya Herr Paul. Kalau bilang sama istri saya, Frau Anna. Kalau panggil Yesus, Herr Yesus, nggak mungkin Frau Yesus, tapi juga nggak God Yesus. Di Belanda juga sama, nggak ada Herren Yesus, adanya God, nggak ada God Yesus, adanya God Father. Iya, saya nggak tergantung orang Belanda sama Amerika, saya tergantung. Bukan, saya lagi tunjukkan ke Bapak terminologi kata, supaya Bapak jangan bilang Tuhan dan Allah itu sama, nggak boleh. Itu berarti Bapak beda, mau taruhan 1 miliar akan saya buktikan, nggak akan sama Pak, nggak bisa, nggak boleh. Kalau gitu Bapak maksa namanya, nggak boleh, karena kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, kurios. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru dari kata kurios, bukan dari kata theos. Kurios itu
Tuhan, ya dalam kita kan mesti melihat konteksnya, Pak, ya. Ya teksnya udah begitu, Pak. Kalau teksnya aja kita nggak paham, Bapak mau bilang konteksnya juga nggak boleh. Teksnya dulu kita harus pahami bahwa semua kata Tuhan berasal dari kata kurios. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru berasal dari kata kurios. Bapak harus pahami itu dulu, nanti baru Bapak bisa beranjak ke konteks. Kalau Oke, Bapak dengar masih mengingkari teksnya, Bapak jangan bicara konteks, nggak boleh. dulu, Pak, jangan dipotong dong, Pak. Kalau saya nggak sempat bicara, jadi ya. Ya, kurios itu, ya kalau ditujukan kepada Yesus, itu pasti artinya Tuhan. Nah, Theos, Yesus juga menggunakan Theos. Dulu kan saya pernah berikan buktinya kepada Bapak juga, bahwa dia itu Theos, dia itu Allah. Makanya si Thomas memanggil dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, ayat-ayat juga ada, dulu sudah pernah saya berikan, ya, karena saya lagi nggak buka PC ini ya, bahwa dia juga disebut sebagai Allah oleh para rasul, dan dia juga mengaku, I am God, saya adalah Tuhan. Ya, dalam Yohanes 13 ayat 13. Ya. Yohanes Jadi 13 ayat 13 nggak ada bilang I am God, Pak. Bapak nggak boleh begitu, Pak. Bapak namanya menipu diri sendiri. aku Di dalam guru Yohanes dan 13 ayat 13, Yesus berkata, ego ho kurios, bukan ho iya, theos. Iya, Bapak nggak boleh memaksakan. Tadi termasuk yang Thomas berkata, ya Tuhanku ya Allah, kan sudah saya bilang bolak-balik. Semua ayat-ayat yang Bapak kasih kemarin masih ada rekamannya. Itu semua ya. bisa saya bantah dengan mudah. Kecuali Bapak kasih Wahyu 21 ayat 6 dan 7, saya baru setuju. Semua ayat di Alkitab yang orang Kristen sebutkan kepada orang Islam itu banyak yang salah, makanya bisa dibantah sama orang Islam dengan mudah. Tapi kalau Bapak kasih Wahyu 21 ayat 6 dan 7 kepada orang Islam dan kepada orang Yahova, mereka nggak Ya. akan bisa bantah bahwa itu adalah Yesus sendiri yang berkata, aku adalah Elohim. Sekarang saya Tetapi di ayat-ayat lain nggak ada, Bapak nggak boleh memaksa begitu, Pak. Itu kan saya bilang, Bapak teksnya aja Bapak nggak ngerti. Bapak mau memaksakan konteksnya, nggak boleh, Pak. Itu sekarang Bapak nanti tersesat nanti kalau begitu. Bapa dan Roh Kudus itu siapa? Bapak itu jelas roh, Pak. Yesus memanggil Theos yang singular adalah Bapaknya. Sebab di dalam Mazmur 89 ayat 27, Abi atau Eli, yang disebut dengan Bapa adalah El yang singular, bukan Elohim. Jadi yang namanya Bapa itu adalah El. Nah, kalau bilang Roh Kudus itu Bapa adalah roh, El adalah roh, ya Bapa itulah Roh Kudus itu sendiri. Gitu, Pak. Jadi nggak ada 1, 2, 3 di situ, Pak. Terlalu rumit untuk dijelaskan 1, 2, 3. Nah, Gitu, Pak. Bapak mengatakan inilah anakku. Mana mungkin Bapak dan anak itu satu pribadi, Pak? Berarti Ya. kalau bukan satu pribadi, berarti mereka kan juga nggak bersatu juga. Ada Bapak, ada anak sendiri, ada Roh Kudus sendiri, ada Merpati sendiri. Mereka kan bisa pisah. Berarti unitasnya di mana? Kan nggak ada unity-nya di situ. Enggak, Berarti unity 3 dong Allahnya. dalam esensi, Pak. Di dalam esensi mereka bersatu. Iya, Tapi di namanya ausia, Pak. Namanya hipostasis atau esensi atau hipotasis. Ada hipostasis itu, ya, dalam namanya hipostasis adalah sebuah bentuk. esensi, Dalam ya. sebuah bentuk ada namanya ausia 1, ausia 2, ausia 3. Nah, sekarang Bapak, kalau Bapaknya sendiri, ada suara sendiri di jauh di sana di langit, terus kemudian ada Yesus sendiri yang lagi di sungai, terus ada merpati yang lagi itu namanya bukan menjadi satu, Pak. Itu terpisah-pisah, itu bukan echad, Pak. Itu terpisah-pisah, Pak. Yang namanya echad itu jadi satu, Pak. Jadi satu kesatuan. Makanya kalau Bapak menerang kayak gitu, saya akan jelaskan ke Bapak yang namanya Trinitas nih ya, Pak. Saya jelaskan nih sekali lagi nih. Saya kasih tahu cara menjelaskan Trinitas dengan hebat, orang Islam nggak akan bisa bantah, Pak. Pakai ayat dong, pakai ayat Alkitab dong. Oh ini loh, jangan Bapak kan ayatnya, kalau ayatnya Trinitas nggak ada, tapi Bapak kan mau menjelaskan Trinitas. Nah, saya akan menjelaskan Trinitas yang tidak bisa dibantah oleh orang Islam, dan Bapak kalau jelaskan ke orang yang lain yang bukan saya akan manggut-manggut, Pak. Tapi kalau Bapak jelasinnya ke saya nggak akan manggut-manggut, karena saya bilang oh salah, saya bilang gitu. Kalau Yesus mengatakan Bapa mengutus aku, tidak akan mungkin dia mengatakan bahwa sebetulnya Bapa dan dia itu sama. Bapa, aku dan Bapa mengutus Roh Kudus. Itu sudah pasti tidak mungkin semua oknum yang sama, Pak. Secara logika aja, Pak. Tidak mungkin oknum yang sama, Pak. Itu sudah jelas. Itu banyak ayatnya komunikasi antara 2 atau 3 individu. Jadi itu plural, individual yang plural, Pak. Tidak mungkin Ya, satu orang. perhatian kepada semua penganut Trinitas. Bagaimana cara menjelaskan Trinitas kepada orang-orang Islam? Ya, Ya, Kejadian 1 ayat 26. ya.
manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Pertanyaan saya, Elohim. Bapak belum menjawab saya. Nanti dulu. Oh, pertanyaan Bapak itu sudah Pak, itu sudah absurd semua. Jadi nggak itu bukan trinitas, nggak ada bantu tri di situ Pak. Sudah jelas, itu sudah nggak ada bantu tri. Sudah jelas nggak ada bantu tri. Makanya saya ajarin Bapak cara menjelaskannya. Saya lebih pintar dari Bapak dalam menjelaskan trinitas. Saya jamin orang Islam tidak bisa bantah ini. Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar, satu gambar, dua rupa. Jadi ada dua hal, gambar dan rupa Allah. Ya. Dan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kejadian 2 ayat 7. Ya, manusia dibentuk dari tanah liat, dan kemudian Allah mengembuskan rohnya, dan jadilah ia menjadi punya jiwa, tubuh, jiwa, roh. Manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti di dalam rupa Allah, Elohim ya, bukan yang L ya, saya ceritakan Elohim, plural. Itulah sebabnya 1, 2, 3, plural. Yang namanya Echad adalah 3, adalah banyak menjadi satu Echad. Ini namanya Echad tadi, sudah dijelasin, kemarin juga sudah saya jelasin. Jadi yang 3 ini disebut juga Echad, Pak. Karena ketika 3 ini digabung menjadi satu, namanya Echad di dalam tubuhnya manusia. Jadi manusia sendiri sudah mengandung trinitas. Kalau Bapak percaya trikotomi, orang reform tidak percaya trikotomi, dia cuma dikotomi. Saya tidak percaya trikotomi, tapi ini ya, yaitu nanti dulu. Kemudian ini adalah ya disebut dengan roh. Kemudian di sini ada tubuh, di sini ada jiwa. Orang Romo Daniel, orang Ortodoks percaya bahwa yang namanya roh ini adalah roh hikmat. Makanya ada namanya Hagia Sophia. Makanya roh, tubuh, dan jiwa inilah manusia. Ya, mereka ini adalah manusia. Tetapi roh itu kan bukan tubuh, sudah jelas. Roh juga bukan jiwa, sudah jelas. Tubuh juga bukan jiwa, jiwa bukan tubuh, sudah jelas. Nah, ini adalah Bapa, ya saya kasih lagi. Ini adalah Bapa, ini adalah Anak, ini adalah Roh Kudus. Itu paling gampang Pak menjelasinya. Ayatnya ini Pak. Cuman masalah ini kejadian 1 ayat 26 dan ini ada di kejadian 2 ayat 7. Masalahnya orang reform nggak percaya bahwa manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Salah sendiri. Kalau saya mau menjelaskan begini gampang. Saya dan orang Islam nggak bisa bantah. Nanti pertanyaannya, ini 3 apa 1? Ini 3 apa 1? Yang saya tanya coba tubuh, jiwa, roh ini 3 apa 1? 1. Mengapa? Kalau tanya sama orang Islam, Muhammad hari ini bangkainya ada di mana? Ada di Masjid Nabawi. Bangkainya ada di Masjid Nabawi. Rohnya Muhammad ada di mana? Ada di alam barzah, ruahnya ya. Karena Islam kayak orang reform sama dikotomi, sama seperti filosofi Yunani. Mereka dikotomi. Ada tubuh dan ada ruah, ada arwah kalau orang Islam itu. Tubuhnya Muhammad, bangkainya Muhammad ada di Masjid Nabawi. Ruahnya, arwahnya ada di alam barzah. Apakah Muhammad ada 2? 1 tambah 1 sama 2? Enggak, 1. Ini 1, ini 1. Arwah sama tubuhnya. Ada 2, saya bilang. 1, dia bilang begitu. Kalau gitu ini juga sama. Ini 1, ini 1, ini 1. Apakah ini 3? 1, manusia, Echad. Inilah. Jadi jelaskan ke orang Islam begitu, Pak. Nggak bisa dibantah. Cuman kalau jelasin ke saya, tak bantah ini, Pak. Cuman saya diam. Ini buat kalian, pegangan. Ya, nanti kalau besok kalian mau gugat saya dengan ini, baru saya bongkar lagi yang ini. Cuman gampang kalau jelaskan orang Islam nggak akan bisa bantah ini, Pak. Muhammad ada 2, tubuhnya dan arwahnya. Sama dengan manusia, ada tubuh, jiwa, dan roh. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Simpel kan? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tubuh, jiwa, dan roh. Berarti Yesus ada tubuh, jiwa, dan roh. Buktinya apa? Yesus punya tubuh, sudah jelas. Jangan dibahas lagi. Dalam Yohanes 1 ayat ke 14 ya. Logos yang menjadi sarka, sudah jelas Yesus punya sarka, punya tubuh. Kedua, Yesus punya jiwa. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 17-18, Aku yang berkuasa mengambil jiwaku dan menyerahkan jiwaku dan mengambilnya kembali. Suke punya jiwa. Yesus juga punya roh. Yesus berkata dalam Matius 27 ayat 50 bahwa
ia menyerahkan sang pneuma itu. Jadi ada roh, ada tubuh, ada jiwa, roh. Udah selesai. Orang Islam bungkam, Pak. Itu kalau jelasin Trinitas, jangan kayak Bapak tadi. Giliran saya bicara, Pak. Giliran saya bicara ya. Saya tanya pribadi Tuhan, bukan manusia, Pak. Manusia itu bukan Trinitas, Pak. Ajaran Trinitas. Karena apa? Di manusia itu roh dan jiwa itu yang Bapak katakan, jiwa itu hanya fungsi, ya. Tetapi firman dan anak di dalam yang keluar dari Bapak itu pribadi, Pak, bukan fungsi. Mereka itu pribadi yang keluar. Nggak bisa mereka. Allah itu sifatnya suprapersonal, Pak. Tidak Itu terikat Bapak oleh ngarang, ruang. Pak. Nggak bisa. Bapak berasumsi itu, Pak. Udah selesai, Pak. Bapak kalau begitu udah selesai sama saya. Berasumsi, nggak boleh. Saya seorang teolog yang tekstual banget. Jadi kalau Bapak bilang tadi, sudah dijelaskan di dalam pengkhotbah, ya, roh manusia kembali kepada penciptanya, tubuhnya kembali kepada debu. Sedangkan jiwanya dihakimi nanti. Udah, jadi bukan masalah fungsi, udah jelas ada 3, ada roh yang kembali kepada penciptanya, ada tubuh yang kembali ke debu, ada jiwa yang dihakimi. Udah 3 selesai. Itu tertulis di Alkitab dengan jelas, bukan asumsi. Kalau Bapak tadi berasumsi, selesai kalau buat saya, Pak. Bapak mengalihkan persoalan selalu ke manusia, sedangkan saya selalu bicara mengenai Tuhan ini, Trinity, Pak. Bapak tidak akan bisa membahas Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 11 sudah berkata, siapa yang tahu yang ada di dalam roh Allah, di dalam Allah selain roh Allah sendiri. Kalau Bapak bilang Bapak tahu, Bapak bohong sama saya. Bapak harus buang itu ayat 1 Korintus 2 ayat 11 dari Alkitab. Tuhan ada, wahyu Tuhan itu Tuhan memberitahukan siapa dia. Itulah wahyu yang ada dalam Tuhan, itu gunanya kita belajar. Tapi bukan 1, 2, 3, nggak ada orang bisa mengerti tentang Allah selain roh Allah sendiri. Udah, itu ayatnya sudah jelas. Bapak kalau mau tafsirkan apapun, teksnya sudah bilang tidak ada yang tahu yang di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Jadi untuk apa ada Alkitab, Pak? Allah menceritakan siapa dirinya di Alkitab, bahwa anak itu keluar Allah dari tidak menceritakan siapa dirinya. Alkitab menceritakan bahwa manusia butuh keselamatan dan Yesus adalah keselamatan. Alkitab bukan firman Tuhan, Pak. Alkitab itu firman Tuhan. Sudah jelas. Wahyu Tuhan loh. Pak, namanya semua firman Tuhan. Ya, wahyu Tuhan, firman Tuhan itu sama, Pak. Itu wayomer, Pak. Yom dari amar, Pak. Itu semua adalah firman Tuhan. Cara Tuhan berfirman dengan membuat sebuah narasi. Iya. Itu firman Tuhan. Jadi saya kan dari tadi selalu berdasarkan kepada firman Tuhan, Pak. Enggak, Bapak tadi menambahkan asumsi-asumsi tadi. Ada fungsi, ada apa? Enggak ada. Alkitab bilang tubuh jiwa roh adalah fungsi. Enggak ada. Jangan ditambah-tambahin. Itu Bapak menambahkan asumsi semua dari tadi. Itu manusia, Pak. Makanya saya kan ngomong tadi mengenai Tuhan. Ya, mengenai Tuhan ya, itu dan roh itu, ya, itu adalah bersifat pribadi, Pak. Mereka itu memiliki kehendak sendiri, mereka itu punya emosi sendiri, ya. Mereka itu punya kesadaran diri sendiri, itu adalah sifat pribadi dari masing-masing Allah Tritunggal. Itu kepercayaan Tritunggalnya saja nggak ada di Alkitab, Bapak sudah berasumsi juga, kata Tritunggalnya saja sudah nggak ada. Kalau Yesus memanggil Allah adalah Bapa dan Allah itu adalah roh, berarti Bapa itu adalah roh, maka ada berapa roh di situ? Apa ada 2 roh? Makanya mungkin. Kalau Yesus mengatakan kepada Bapa, aku diutus oleh Bapa, itu 1 orang atau 2 orang? 2 individu atau 1 individu? Mau 1, mau 2, bisa saja, Pak. Mengapa Allah tidak bisa mengutus firman-Nya? Itu bermain sandiwara dong. Enggak dong. Karena Bapak berpikirnya 3 dimensi. Kalau dalam 3 dimensi, ya, dalam 3 dimensi itu begini, Pak. Ya, ini saya simpan buat barang bukti ya. Ya, 3 dimensi, lihat ya. Kalau Bapak berpikir 3 dimensi, ada panjang, ada luas, ada begini. Ya, ini 3 dimensi. Salah. Inilah 3 dimensi, Pak. Ada panjang, lebar, tinggi dan lebar. Panjang, lebar, dan tinggi. 3 dimensi, Pak. Karena Bapak berpikir 3 dimensi, maka ada sebuah bentuk di situ, sebuah form 3 dimensi, sehingga di situ ada yang namanya jarak. Ini adalah subjek, ini adalah objek. Tetapi ketika Bapak cipta alam roh, Bapak udah nggak bisa sudah melewati ini semua. Di dalam alam roh itu sudah tidak ada objek dan tidak ada subjek-objek lagi, Pak. Kalau Bapak itu maha besar, bagaimana bisa ada Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapak? Ya, memang kalau karena dia pribadi yang berbeda. Dia disaksikan oleh Stefan,
sendiri ngomong demikian. Iya. Yesus bicara demikian. Kamu Berarti nggak manipulasi. bersatu dong. Berarti nggak bersatu dengan Bapak dong. Ini Bapak nih, ya. Ini Bapak Siapa nih. mereka Bapak tuh? katanya maha besar. Bapak tuh maha besar, tapi bisa ada Yesus yang berdiri. Berarti ada ruangan yang menampung mereka yang lebih besar daripada mereka berdua. Berarti Bapak nggak maha besar lagi. Itulah 3 dimensi, Pak. Mereka tidak terikat oleh ruang dan waktu, Pak. Oh, tetapi kan 3 dimensi. Ada yang di sebelah kanan. Enggak, Pak. Enggak ada 3 dimensi. Itu hanya pakai perkataan manusia supaya manusia bisa memahami. Enggak dong. Sekarang dia ada di sebelah kanan. Sebelah kanan itu pengertiannya apa? Duduk sebelah kanan begitu. Ada kanan, ada kiri begitu. Iya, itu kan bahasa yang dipakai supaya manusia bisa mengerti, karena dalam Yohanes 1 Berarti ayat ada 1, subjek, ada objek. dia sudah Ya kan? bersama dengan Allah Bapa di surga. Pak, Dia sudah bersama. ada kalau di sebelah kanan, kalau tadi Bapak kan bilang itu non 3 dimensi. Sekarang saya bilang ketika Bapak mengurus aku, itu juga bukan 3 dimensi, Bapak. Jadi nggak ada namanya subjek objek lagi. Harus konsisten, Pak. Apple to apple. Bapak tadi cerita 3 dimensi, cerita 3 dimensi. Bapak lagi cerita non 3 dimensi, ya ceritanya non 3 dimensi. Ketika Bapak mengutus Yesus, itu bukan subjek dan objek, karena itu adalah sebuah non 3 dimensi. Pengutusan itu adalah sebuah non 3 dimensi. Jadi, Apakah sebuah firman ada terpisah dengan yang berfirman? pisah dong, Pak. Salah. Berarti Bapak berpikirnya itu 3 dimensi. Karena Allah Maha Besar, bagaimana mau misahnya? Mau ruangan seperti apa lagi? Mau dipisah kayak apa lagi? Orang Allah itu Maha Besar baik di alam 3 dimensi maupun di non 3 dimensi. Jadi firman itu ya si Elohim itu sendiri. Si Yesus itulah Elohim itu sendiri, Pak. Jadi kalau firman keluar dari Allah Bapa itu berarti dia masih tetap di dalam Allah Bapa. Iya. Loh, jadi Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Bagaimana bisa Bapa di dalam aku terus firman-Nya ada di luar, terus Bapaknya di dalamnya firman itu? Berarti kan Bapak ada di dalam Sang Firman. Tapi kan Bapak di dalamku. Bahwa Yesus itu keluar dan menjadi manusia. Iya, Bapak kan di dalamku. Berarti Bapak ada di dalam firman. Kita juga dalam Yesus kan ada. Bersatu dalam Ya, Yesus. tapi Yesus nggak ada Bapak di dalam kita. Adanya Bapak di dalam Yesus. Tidak ada Bapak di dalam kita. Nggak ada ayatnya Bapak di dalam kita. Adanya Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Ya, jadi itu kan pengertian teologis, Pak. Bukan berarti bahwa... Jangan, teksnya sudah begitu, Pak. Jangan pengertian teologis lagi. Bapak dari tadi berasumsi terus. Nggak boleh. Kalau kita di dalam Yesus, itu kan berarti ada perbedaan individual. Kita dengan Yesus kan berbeda. Demikian juga Yesus ada dalam Bapa, bukan berarti bahwa mereka oknum yang sama. Karena tidak mungkin ada seorang menjadi bapa bagi dirinya sendiri atau menjadi anak bagi dirinya sendiri. Karena Bapak berpikirnya adalah anak yang keluar dari vagina. Jadi 3 dimensi. Jangan, nggak bisa. Apakah kita disebut anak Allah karena apa? Kita disebut anak Allah. Karena kita percaya Yesus, automatically. Yesus secara spiritual, secara rohani kan, bukan secara fisik. Ya. Makanya jangan 3 dimensi. Kan tadi saya bilang Bapak kalau mau bicara 3 dimensi harus konsisten dengan 3 dimensi. Kalau Bapak mau bicara rohani, Bapak harus konsisten. Apple to apple harus konsisten. Tuhan itu fisik, Pak, tidak terikat dengan dimensi. Itu adalah fisik, Pak. 3 dimensi, 4 dimensi itu fisik, ya. Tapi Tuhan itu metafisik. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak. Yesus Kristus itu terikat ruang dengan waktu apa enggak? Ayo saya kembalikan lagi. Sebagai manusia, natur manusianya iya, tapi keilahian dia tidak. Karena buktinya setelah dia bisa menembus tembok. Yesus. Oh, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit nggak bisa nembus tembok, Pak. Jangan, nggak ada Yesus nembus tembok sebelum Yesus bangkit dari kematian. Ya, apa yang tidak mungkin kalau dia tidak melakukan itu? Jangan. Nanti bisa kayak Esra Soru. Nanti Yesus adalah monyet nanti. Jangan begitu, Pak. Jangan ngarang-ngarang, Pak. Nggak boleh. Berjalan di atas air, dia bisa menuduhkan ombak. Dia lebih berkuasa dari alam. Iya. Loh, jangan. Kalau berjalan di atas air itu berbeda dengan dia menembus tembok, Pak. Jangan disamakan. Bapak nggak bisa menembus tembok itu bukan mujizat, itu adalah natur ilahi.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan, Pak. Iya, Bapak nggak Tubuh bisa batasin kebangkitan dia. itu, tubuh kebangkitan Iya, itu sudah di luar 3 dimensi, Pak. Tubuh kebangkitan itu non 3 dimensi. Tetapi ketika iya. Yesus belum mati, itu 3 dimensi sudah jelas. Dia punya sarka. Kalau punya sarka, dia punya daging, darah, dan daging. Nggak bisa. Kalau dia bisa berjalan di atas air, itu adalah sebuah kuasa namanya. Karena Petrus pun bisa. Ayo, bukan cuma Yesus. Hmm. Tapi Yesus nggak pernah bilang bisa menembus tembok. Kecuali malaikat bukakan itu pintunya, itu pun bilang pintunya terbuka loh. Ya. Bukannya Petrus Ini jalan nembus jeruji itu, tapi pintunya terbuka bagi Petrus. Itu harus penting, Pak. ya, Gitu. jadi Yohanes 8 ayat 18 mengatakan harus ada 2 saksi. Ya, Bapa Iya, dan Yesus saksi. Berarti 2 individu, Pak. iya. 2 Berarti kan individu. Yesus Tidak itu yang mungkin dimaksud lebih. 2 saksi. Lihat ya, bagaimana cara Bapak bersaksi? Bagaimana caranya Bapak bersaksi tentang Yesus? Ya kan Allah Bapa sudah menyatakan, inilah anak yang aku kasih kepadanya, Iya, aku berkata 3 kali dia loh. berbicara mengakui Yesus sebagai anaknya. Mereka Apa tidak dengar Yesus lagi bicara sama siapa? Lagi sama-sama para imam. Apa para imam mendengar? Enggak. waktu dia dibaptis, Iya, waktu para dia imam nggak dengar. Yesus kan lagi debat sama imam-imam itu kan. Para waktu imam di, itu apa ikut waktu Yesus dibaptis? Enggak. waktu ditransfigurasi juga, dan juga ada satu lagi Nggak ada. ayatnya. Waktu Yesus bertransfigurasi pun, melihat Musa dengan Elia, itu pun nggak ada kata transfigurasi. Bapak juga nggak boleh, Pak. Ada ya, jadi begini, itu semua ayat-ayat itu adalah semua asumsi-asumsi tambahan. Yang Bapak sebutkan. Ayatnya itu bunyinya harus yang tepat, harus yang persis, bahkan kalau perlu lihat bahasa aslinya. Jadi waktu Yesus dibaptis, bahkan mereka hanya mendengar seperti suara guru, Pak, disebutkan di situ. Jadi mereka nggak jelas itu suara. Yang tahu persis itu hanya Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, waktu itu suara itu dikatakan, para imam Ya, itu nggak di situ. Yesus itu waktu ngomong di dalam Yohanes 5, Yohanes 6 itu, ya itu Yohanes 5 dan Yohanes 6, Yesus itu sedang berkata-kata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Pak. Dan ahli Taurat tadi butuh saksi. Nah, saksinya Yesus bilang, Bapakku saksinya. Bagaimana cara mengatakan bahwa bagaimana Yesus bilang Bapak adalah saksi? Begini, Pak, Bapak adalah saksi. Firman Tuhan dalam perjanjian lama adalah perkataan Sang Bapa. Firman Tuhan itulah yang menjadi saksinya Yesus, Pak. Itu adalah berita acara pemeriksaan tertulis, Pak, kalau dalam bahasa hukumnya. Begitu, Pak.